dan dia bisa habiskan dari pabriknya dia sendiri, maka itu jumlahnya bisa di atas 35% lagi. Bisa. Wow. Luar biasa Pak ya. Berarti sebenarnya flexing itu nggak salah ya. Asal ngerti ilmunya dan punya produk fisiknya. Oke. Tapi kalau pesawatnya mungkin bisa disewakan, lain cerita mungkin kali ya. Ya, kalau biasanya orang-orang yang flexing itu kalau nyewakan dia gengsi. Oh, gengsi. Iya. Masa saya orang kaya nyewain pesawat? Nggak mau, Pak. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini untuk kali kedua saya berhasil mewawancara salah satu manusia terkaya di Indonesia saat ini. Dan beliau pernah saya wawancara, Anda lihat di konten saya yang lalu, bagaimana beliau lahir di kandang ayam, mempunyai 15.000 karyawan waktu saya wawancara saat itu, tapi sekarang udah banyak berubah. Dan yang terpenting, kita akan ajak ngobrol panjang lebar tentang fenomena yang lagi rame belakangan tentang flexing. Nah, apa saja setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Selamat datang Pak Hermanto. Ini luar biasa ini. Ini guru saya. Ini guru saya. Pak Chandra ini orang hebat. Aduh, jangan kemarin ketemu kita ngobrol-ngobrol, diajak ini podcast ini. Ya. Pak, ngobrol-ngobrol Pak. Jujur saya kali ini mau mengucapkan congratulations untuk Pak Hermanto. Karena waktu saya wawancara Pak Hermanto waktu itu belum tercatat di Forbes. Tetapi di dua perusahaannya waktu itu kan sudah jadi emiten. Waktu itu Rise sama Clio. Nah, jadi waktu itu valuasinya kalau nggak salah 13 triliun Pak waktu itu. Iya. Waktu itu. Tiba-tiba guys, 3 bulan yang lalu beliau itu baru saja meng-IPO-kan perusahaan beliau induk yang dibangun oleh ayah beliau. Yang dengan kode emiten Avia, yaitu Cat Avian Paint, dengan nilai 57 triliun. Congratulations, ini luar biasa. Berbarengan juga dengan Depo Bangunan. Depo Bangunan ya? Iya, IPO-nya cuma beda seminggu dengan Avian. Beda seminggu sama Avian. Ini keren banget. Dan tahukah kalian, sekarang kalau kalian cek di situs Forbes resmi, beliau sekarang tercatat sebagai orang terkaya nomor 11 bersama kakak beliau di Indonesia. Betul ya Pak ya? Ya, nomor itu 11. berdasarkan dari Forbes ya. Tapi saya rasa itu angka yang cukup valid ya. Tiba-tiba lahir di kandang ayam, sekarang manusia terkaya nomor 11. Ini istimewa. Kita kan banyak diskusi hari ini soal yang barusan ini, topik yang diangkat oleh Profesor Renal Kasali tentang pamer-pamer atau flexing. Pak, sebetulnya kita mari bicara sedikit. Bapak kan hari ini Tancorp ini di holding perusahaan Bapak mempunyai holding perusahaan namanya Tan Group ya Pak. Ada 8 subholding. Tancorp mempunyai 8 subholding. Ya. Kemudian punya 100 lebih perusahaan ya Pak. 39 bisnis unit. 39 bisnis. Tapi kalau memang PT atau perusahaan ya banyak, bisa ratusan. Karena masing-masing bisnis unit itu kan punya beberapa anak perusahaan juga. Betul. Terus kemudian karyawannya lebih dari 20.000 sekarang guys. Waduh. 15.000 karyawan tetap tambah outsourcing 20.000. Kemudian brand aktifnya ada lebih dari 300. Ya. Menurut saya Pak Hermanto ini raja bisnisnya Indonesia. Semua lini usahanya ada guys. Dari retail, dari properti, dari pabrik, pokoknya brand-brand terkenal Indonesia itu ada di dalam induk usaha beliau. Ini saya pun pengen belajar banyak sama beliau bagaimana membuat sebuah usaha itu bisa menjadi sangat terkenal di Indonesia. Nah, dan yang keren lagi, beliau juga sudah terima 150 penghargaan, ada di 135 kota, serta pabriknya lebih dari atas 50 pabrik. Wah, ini manusia sakti bener ini kalau menurut saya. Kita hari ini beruntung banget bisa mengundang beliau ke channel Level Up Success Before 30. Hari ini pun saya juga syuting di kantor beliau, lantai 33 Fossa di Surabaya. Makanya sesama orang Surabaya enak ya, saya nggak perlu ke Jakarta. Biasanya saya level up itu ke Jakarta terus Pak. Tapi kali ini kita bertemu orang terkaya di Indonesia Timur kalau saya bilang ya kan. Ini ada di Surabaya. Nah Pak, menurut Bapak Pak, flexing itu salah nggak sih Pak? Bapak boleh sharing Pak, dari sudut pandang Bapak. Flexing itu tergantung ya Pak. Ya. Jadi memang
banyak sekali yang menyalahgunakan. Jadi sesungguhnya flexing itu kalau dari beberapa model bisnis ya, itu dilakukan. Betul. Itu untuk membuat itu adalah strategi marketing supaya bisa membawa para masyarakat atau juga milenial atau Gen Z yang ingin bergabung di perusahaannya. Ya. Jadi memang kebanyakan flexing itu dipakai kalau secara positif ya, dipakai untuk memotivasi di bidang-bidang usaha yang reseller online yang akhir-akhir ini ya. Terus juga di bidang-bidang MLM. MLM ini pun kan konotasinya kurang baik. Ya, antara putih, ada yang abu-abu, ada yang hitam. Betul. Ya. Nah, kalau yang memang hitam ya berarti dia dibuat untuk money game, untuk penipuan. Jadi tidak hanya memasarkan produk yang memang diperlukan oleh masyarakat, tetapi lebih ke arah money game-nya, bagaimana antara member yang lama mendapatkan member baru, terus dia bisa mendapatkan bonus atau fee yang demikian besar, sehingga itu semakin lama bisa semakin menggurita dan bisa membahayakan perusahaannya kalau memang skemanya dibuat untuk money laundering. Makanya begitu sudah uangnya terkumpul banyak, biasanya langsung menghilang. Nah, makanya ini banyak sekali ya yang disalahgunakan. Termasuk yang akhir-akhir ini yang marak itu kan. Afiliator. Binomo, ada yang robot trading. Betul. Tapi ini kan nggak habis-habisnya ya. Itu seperti skema Ponzi itu kan itu nama Ponzi itu dari seorang yang bernama Charles Ponzi. Betul. Pada tahun 1920. Nah, dia itu memang menipu demikian banyak orang sehingga akhirnya nama Ponzi-nya itu dipakai sampai saat ini. Berarti sudah berapa ratus tahun masih terjadi. Padahal sebelum 1920 itu ratusan tahun yang lalu juga sudah ada skema-skema seperti saat ini gitu ya. Jadi memang kalau menurut saya sih ini harus ada edukasi dari para masyarakat. Masyarakat ini harus melek. Jadi jangan tergiur dengan iming-iming, tergiur dengan janji-janji yang resikonya kecil atau bahkan nggak ada resiko, tapi keuntungannya bisa puluhan persen dalam sehari atau dalam 1 bulan, 2 bulan bisa double-double, kan nggak masuk akal. Mana bisa cari uang seperti itu ya? Baik. Nah, tadi Bapak bicara soal flexing ini ternyata digunakan strategi oleh bisnis yang membutuhkan image, bisnis yang membutuhkan sebuah sosok, sehingga bisnis industri itu dia membutuhkan sosok atau figur untuk merangsang calon reseller atau calon membernya mereka agar mereka bisa tergabung. Betul. Nah, berarti tidak semua industri Pak ya perlu flexing ya Pak ya? Tidak sesungguhnya ya. Sesungguhnya tidak. Nah, kalau kita lihat di masyarakat netizen kan mereka tuh crazy rich baru, Pak. Sekarang kata crazy rich ini kan keluar, sampai jadi crazy beneran sekarang guys. Nah, orang membandingkan Pak dengan crazy rich baru yang sekarang barusan diangkat di acara The Sultan. Itu temannya Raffi Ahmad semua, yang di roasting Kiki Saputri itu ada 7 orang. Itu 7-7-nya hampir semuanya sahabat saya semua, dari Bang Ahmad Saroni, dari Mas Gilang, dari Mbak Rani, termasuk Indra Kents, termasuk Doni Salmanan. Yang dua-duanya udah ditangkap. Satu lagi kan Rudi Salim pernah juga podcast bareng. Semua udah pernah Pak. Termasuk Indra. Kecuali Raffi Ahmad. Indra kan juga sudah pernah. Sudah pernah Pak. Saya kecolongan Pak masuk. Ya mereka kan memang butuh ini ya. Pamer influencer butuh secepat mungkin. Dipublikasikan di banyak YouTube channel. Supaya mereka juga bisa mendapatkan banyak ini ya. Member atau akhirnya jadi korban-korban yang masuk. Betul sekali. Bahkan Doni Salmanan hampir sempat masuk, tapi udah janjian tapi keburu dipanggil Bareskrim. Hampir Pak, kalau nggak gitu udah masuk. Saya kaget Pak, ternyata di rekeningnya ada 800 miliar lebih. Usia baru 22 tahun, di KTP-nya cuma buruh harian Pak. Bapak bisa bayangkan. Nah inilah. Jadi tadi udah dijawab guys sama Pak Hermanto bahwa ternyata tidak semua industri. Karena beliau ini kan berpengalaman, punya 8 subholding
kemudian bisnis unitnya 39 bisnis unit, ternyata beliau sudah menjawab langsung, tidak semua bisnis atau industri itu membutuhkan flexing. Justru Pak, kalau yang saya tahu Pak, orang zaman dulu kalau kaya diem-diem aja ya Pak, nggak perlu dipamer. Sampai sekarang sih ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi diam-diam punya gedung 1 triliun gitu ya, diam-diamnya punya hotel 1,8 triliun. Nah itulah orang kaya sesungguhnya. Makanya netizen ini suka membandingkan dengan kejadian Crazy Rich kemarin dengan Pak Michael dan Bambang Budi Hartono. Ya. Yang mana beliau itu suka makan di pinggir jalan, pemilik BCA, beliau itu cuma suka makan gorengan. Kemudian, nah inilah Crazy Rich sesungguhnya. Nah, tapi sekali lagi saya confirm karena bisnisnya tidak memerlukan flexing ya Pak. Iya, iya. Tapi kalau memang dan memang mulainya kan juga kebanyakan juga dari nol ya. Kalau Setuju. mulainya dari nol terus dia kekayaannya semakin bertambah, itu kalau biaya hidup misalkan dihitung awalnya itu ngomong aja 10% ya. Betul. Itu lama-lama biaya hidup bisa 0,0001%. Jadi bukan 10 itu ditakar terus wah ini biaya hidup saya 10 revenue naik, pendapatan naik, 10-nya Lifestyle-nya harus tidak. Ya, tapi mungkin kalau sosialnya mungkin tetap secara percentage. Tapi kalau biaya hidupnya enggak, itu enggak ngikutin. Guys catat ya, orang-orang kaya, orang-orang Forbes terkaya di Indonesia itu ternyata punya satu kemiripan seperti yang disampaikan oleh Pak Hermanto. Jadi ternyata lifestyle mereka tidak naik. Bahkan kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Hermanto, beliau masih lebih suka makan sego pecel. Iyalah, di pasar lah. Dari pasar lagi. Makanya rempeyek gitu. Iya. Jadi makanannya orang-orang kampung. Tapi saya juga sama Pak, karena saya seorang vegetarian. Tapi bukan berarti lifestyle-nya ngikut naik gitu. Enggak. Nah, Pak Hermanto pun kemarin yang saya kaget, beliau tuh punya uang 2 juta di dompet, itu nggak habis dalam waktu satu. Ini istimewa. Jadi lifestyle beliau itu sama sekali nggak banyak berubah. Tapi mungkin beda sama anaknya Pak Hermanto ya sekarang. Oh enggak sama. Sama ya? Sama ya? Itu anak saya cerita kemarin saya waktu podcast sama saya juga, waktu kuliah di Perth itu, Si Belinda. ternyata ke sekolahnya nggak mau naik bus umum tapi jalan kaki. Oh keren. Ngirit untuk biaya bus umum. Keren. Nah, Jadi kemarin baru dia ngomong, saya nggak tahu kan. Oh. Kan kalau anak saya waktu kuliah di Australia, dua-duanya kan saya bukain rekening, saya kasih uang. Betul. Mereka bisa pakai sesuka mereka, asalkan tiap bulan kasih laporan. ya. Tapi nggak pernah, memang irit sekali hidupnya, Hemat, karena mereka tahu ya Indonesia waktu mereka sekolah kan tahun 98 itu lagi krisis, papa mamanya di Indonesia cari uang juga nggak mudah, jadi mereka itu punya kesadaran yang tinggi. Ini hebat Pak Hermanto. Saya juga ngalami Pak waktu tahun 98. Nah, jadi sudah dijawab langsung sama manusia yang kita anggap the real Crazy Rich ya, bahwa yang tadi disampaikan adalah ternyata tidak semua industri membutuhkan flexing. Tapi ada industri yang memang butuh flexing. Betul. Asal benar Pak ya. Iya. Ini bukan saya ingat sama si Rico Horn. Yes. Rico Horn ini kan memang setelah podcast sama saya kan sering ke saya ya, sering datang ke Surabaya. Saya pernah satu hari omong sama dia, Rico, ngapain you beli Ferrari? Betul. Ya kan? Berapa itu harganya? Mana bisa itu bisnis kamu? Bukan, maksudnya nggak ada nilai tambahnya. You beli mobil itu ibarat seperti beli baju lah. Ya. Itu nilainya akan turun terus. Iya, iya. Nah, waktu itu Rico memang menjelasin, Pak, saya ini setelah membeli Ferrari, itu bisnis saya tuh naik itu dalam waktu singkat. Itu cepat sekali Pak. Jadi mungkin hanya berapa bulan Ferrari-nya udah saya sudah return ini. Oke. Nah inilah mungkin salah satu ya. Jadi kadang tapi itu benar ya Pak ya. Rico kan bisnisnya benar ya. Dia benar-benar membentuk reseller ya. Betul. Dan Rico kan bisnisnya mulai dari nol juga. Setuju. Jadi waktu dia membeli Ferrari itu banyak anak-anak muda seusia Rico atau yang lebih muda dia lihat, wah hebat nih, bisa punya Ferrari, saya juga mau lah ngikutin si Rico. Akhirnya diajarin kan cara-cara bisnis reseller bagaimana, tapi dengan cara-cara yang benar. Betul. Nah tentunya cara-cara yang benar itu tidak ada proses yang hanya semalam atau cuma seminggu ya, pasti panjang. Setuju. Ya, tapi untuk memancing supaya mereka termotivasi itu tadi. Iya, setuju Pak.
Iya. Nah, berarti salah satu contoh ternyata flexing itu sebenarnya nggak salah, Pak. Karena itu ada Iya. strategi marketing dalam bisnisnya. Dan nextnya Rico juga ada Banyak, Pak. waktu membeli mesin 10 miliar dia juga Betul. juga masukkan di dia punya sosial media. Betul. Tapi belakangan waktu dia mengalami kerugian, dia juga ngomong, wah Iya. ternyata 10 miliar saya mengalami kerugian, Iya. loss. Nah dia juga cerita. Iya. Jadi maksud saya kan dia bukan ceritanya itu yang di mewah-mewah. langit-langit terus kan juga enggak. Gitu. Iya, iya. Jadi ada kalanya. Jadi ada masuk akalnya gitu ya. Ada masuk akal. Karena Bapak lah sebagai pemilik 39 bisnis unit, apakah semua itu profit, Pak? Enggak. Enggak. Nah, ini Enggak. fair. Ini Iya. guys, inilah jawaban dari seseorang yang masternya bisnis kalau menurut saya. Beliau bilang tidak semuanya menguntungkan, ya. Iya. Dan itu wajar, Pak, ya, dalam dunia Wajar. bisnis. Karena saya ini kan hobinya memang bisnis. Hmm. Jadi saya waktu masuk bisnis apapun, Iya. itu pasti punya mission atau why-nya itu sesuatu yang punya tujuan yang mulia. Hmm. Jadi bukan tujuannya cari uang, bukan. Betul. Ya, jadi tujuannya itu harus yang mulia atau yang bisa memberi makna ke banyak orang dulu. Betul. Nah, setelah kita merangkai punya vision untuk 5 tahun atau 10 tahun, terus kita menjalankan, kan belum tentu sesuai dengan rencana kan. Ada faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang kita alami kan belum tentu ya. Iya, iya. Jadi nggak ada jaminan kalau sebagai pengusaha itu pasti untung, itu nggak mungkin, nggak ada. Tadi beliau berkata vision. Jadi vision itu yang mendasari beliau mau terjun ke dalam satu dunia bisnis. Tapi nggak semua bisnis itu ternyata profitable dan menguntungkan. Jadi kalau orang cerita cuan terus itu kayaknya sudah hampir nggak mungkin ya. Iya, kalau ada yang nawarin dan cuannya itu bisa double atau puluhan persen dalam setiap bulan, itu nggak masuk akal sudah. Masuk akal. Itu harus langsung dihindarin. Kenapa? Ya. Mulai dari 1.800 sampai sekarang tahun 2200-an ini, Ya. ini masih banyak orang yang tertipu. Ya karena tamak. Tamak. Karena tamak, greedy. Jadi begitu dikasih iming-iming itu, waduh, kepingin kaya cepat, cepet kepingin kaya lah ya. instan. Ya akhirnya jadi korban. Apalagi adanya sosial media, Pak. Akhirnya jadi korban kan. Iya, jadi korban. Tambah panas, Pak. Iya. Lihat Instagram, lihat YouTube, Iya. tiap hari disuguhi yang sultan-sultan baru, crazy rich baru. Terus mereka mikir gitu, saya ini kerja udah puluhan tahun kok hidupku gini-gini aja gitu ya. Iya. Ini kok cuma 2 tahun tiba-tiba punya ratusan miliar. Panas kan mereka, Pak. Iya. Ujung-ujungnya ketipu. Nah, inilah guys. Makanya oleh sebab itu, Pak, nah mungkin jadi tadi udah dikonfirm sama Pak Hermanto bahwa ternyata strategi flexing tidak selalu salah. Strategi pamer tidak selalu salah kalau memang itu dibutuhkan untuk strategi pemasaran di bisnisnya. Bahkan itu mungkin biaya promosi paling murah, Pak, mungkin jangan-jangan. Daripada dia ngiklan mungkin. Tapi itu harus memang real ya. Bisnis real. Iya, maksudnya real dan itu tujuannya hanya memotivasi, tapi Betul. dengan bukti-bukti yang memang juga real. Nah itu Iya. baru boleh ya. Betul. Karena kalau bukti-buktinya semua itu juga palsu semua, Wah. wah, ini kan juga termasuk yang harus dihindarin ya. Harus dihindari ya. Iya, Ya. kan banyak ya kalau di direct selling atau apa kan, Ah. begitu dia sukses bisa Betul. nyekolakan anak di luar negeri, bisa beli mobil, beli Betul. rumah. Betul. Nah kalau dia memang mau memamerkan ke mereka punya jaringan kan boleh-boleh aja. Boleh aja. Toh itu memang hasil keringat dia Flexing kan. untuk inspirasi gitu Iya, ya. kan Itu hasil boleh. keringatnya dia bener Nggak itu. masalah itu Iya. sebenarnya. Oke. Loh, Pak Chandra kan juga bisnis direct selling. Betul. Saya kan juga ada bisnis direct selling. Ternyata Pak Ya. Hermanto juga salah Ada, satu bisnis salah unitnya satu. adalah di industri direct More selling Life juga. kan, More Life. More Life. Dan itu juga menggunakan strategi itu, Pak, ya, untuk yang top leadernya itu. Top leadernya kalau mereka memang sukses, mereka akan kesaksian. Betul. Dan itu sampai nangis loh. Iya. Bisa nyekolakan anak di Betul. sekolah universitas terbaik, bisa beli rumah. Betul. Nah itu kan memang benar-benar Real. bukan palsu gitu ya. Tapi produknya jelas, Pak. Ada yang Jelas. diperjualbelikan. Iya. Ya, kalau Bapak contohnya More Life itu produknya itu dalam bentuk packaging kerupuk, packaging Iya. apa, botol minum dan sebagainya. Itu real, guys. Seperti kayak saya di KK Indonesia, saya juga real, ada kalung yang saya pasarkan. Iya. Produknya itu ada gitu. Ada. Nah, yang paling bahaya flexing ini, Pak, yang berkedok trading, Pak. Iya. Sekarang ini, Pak. Iya. Berkedok forex. Iya. Akhirnya mungkin menghantam mereka yang mungkin trader harian itu yang dikira wah ini Betul.
Ini yang bahaya gitu. Jadi bisnis direct selling ini kan sesungguhnya juga sesuatu bisnis yang sangat mulia. Karena dalam masa pandemi begitu banyak orang yang mungkin kena PHK, nggak punya kerjaan, nggak punya penghasilan yang mencukupi. Nah ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang tanpa batas kan? Betul. Di jaringan KK maupun di Mall Life kan yang penghasilannya puluhan juta atau bahkan ratusan juta kan ada. Ada, Pak. Padahal tidak ada modal dulunya. Tidak ada modal. Nggak pakai modal. Betul. Hanya waktu sama dia harus terus berhubungan dengan banyak orang untuk menawarkan bisnisnya itu agar mereka juga bisa menjalankan yang sama gitu kan. Tidak harus punya toko, tidak harus punya kantor. Iya. Ya kan, tidak harus punya karyawan dulu Pak awalnya Pak. Tapi produknya bermutu. Bermutu ya. Iya. Sehingga kalau dikonsumsi masyarakat memang ada benefit dan value yang bisa dinikmati. Betul. Tetapi kalau seandainya ternyata produknya itu cuman abal-abal atau cuman dalam tanda kutip itu cuman kedok sebagai menjalankan ponzinya, itu juga harus hati-hati guys. Nah itu saya sudah pernah bahas Pak di channel saya, what is ponzi, what is money game. Nah itu ada ciri-ciri khasnya semua. Saya rasa betul yang saya confirm dari seorang master bisnis yang menurut saya layak harus bertanya sama suhunya. Saya nggak boleh memutuskan sendiri kalau seorang suhu itu sudah berkata seperti ini itu menurut saya beliau sudah jatuh bangun melintang dalam bisnis itu udah puluhan tahun guys. Sampai hari ini beliau bisa menjadi Forbes nomor 11. Menurut saya itu sangat kompeten beliau menjawab. Nah ini Pak pertanyaan berikutnya lagi. Kita sekarang lihat marak ini belakangan. Ada dua yang ketangkap afiliator. Iya. Afiliator ini Indra Kents satu, Doni Salmanan satu. Ternyata mereka menjadi satu binomo, satunya itu quote X. Yes. Nah, jadi binomo dan quote X. Kalau Doni Salmanan quote X, binomo. Tapi ternyata setelah diselidiki dua-duanya terafiliasi dengan mafia Rusia, Pak. Wah ini bahaya banget. Situs judi, Pak. Nah, jadi sekarang judi itu kan nggak harus punya kasino. Situs online pun bisa. Nah, makanya Pak sekarang saya baru tahu kenapa pemerintah Indonesia melarang judi di Indonesia Pak. Kalau nggak gitu orang Indonesia nggak mau kerja semua judi semua. Gimana ini? Memang Pak? Ini menurut saya skenario atau nama atau itu mereka yang buat semua Pak. Jadi susah sekali untuk dilacak. Yes. Jadi sebelumnya adanya binomo sama robot trading itu kalau Pak Chandra ingat dulu ada Swiss Cash. Tahu. Tahun 2006, 2007. Iya. Swiss Cash itu pun korbannya banyak sekali. Betul. Itu cukup lama karena itu dia mungkin dapatkan dana dari masyarakat itu jadi semakin lama semakin tinggi kan sesungguhnya. Karena apa? Dia itu hanya memberi laporan keuangan. Jadi kalau you menaruh uang 100 juta dalam 7 bulan jadi 200 juta, 7 bulan lagi jadi 400 juta, setiap 7 bulan double. Akhirnya apa? You bisa menjual, you punya rumah, ya toh? Terus akhirnya uangnya dijaminkan, terus uang pensiun untuk orang yang tua-tua dimasukkan situ semua. Celaka itu. Terus yang ngambil itu juga bisa, uangnya mau diambil juga bisa. Mereka laporan bank-banknya itu dari bank-bank besar luar negeri loh ya. Rekeningnya itu diambil juga bisa. Ada yang beli Alphard, dia ngomong wah dalam 1 tahun saya cuan Alphard. Habis itu uangnya yang dimasukkan semakin banyak, bisa 5-10 miliar. Sehingga korbannya demikian banyak. Tapi begitu ada yang meledak kena, akhirnya Swiss Cash juga semuanya ngambil, ya nggak ada uangnya nggak ada. Itu kan kertas-kertas saja kan ya. You punya uang jadi 5M, jadi 10M, jadi 20M. Itu kan cuma di kertas saja. Kalau itu berbarengan ngambil semua, ya nggak ada. Sama dengan binomo ini kan. Sama binomo, kayak robot trading ini ya? Robot trading, itu kan you dikasih icuan terus laporannya. Supaya apa? Supaya you semakin banyak naruh uangnya kan. Atau banyak newcomer yang masukkan uangnya kan. Sehingga uang dia cuma melihat dari jumlah totalnya aja. Nggak benar-benar ada trading mereka. Menurut saya Pak ya, money game itu kalau udah ciri-cirinya udah mulai terkenal, promosinya udah mulai banyak, itu udah ciri-ciri mau exit itu Pak biasanya. Iya, kalau yang ngambil sudah mulai banyak, ya itu dia pasti exit. Karena kalau itu diambil semua, dia kan habis. Misalnya sudah bekerja 1 tahun, 2 tahun, kalau semuanya ngambil dia kasih semua, ya pasti habis. Dia ngasih, tapi dia lihat
ini antara yang dikasih dengan yang masuk banyak mana. Tapi kalau banyak masih yang masuk, dia akan tetap kasih. Karena kan ada yang masuk kan. Karena you begitu ngasih, kepercayaannya akan timbul. Lagi bener nih, ini tak ambil bisa ini. Ayo tambah ya, masuk aja. Kerja apa kayak gini? Paling enak ini. Nah, semua orang maunya cepat, instan. Akhirnya itu tadi, tamak itu tadi yang akhirnya dan itu tidak ada produk fisiknya, Pak. Nggak ada. Nah, jadi guys, flexing itu sah-sah aja. Kita merekrut reseller tuh boleh-boleh aja, merekrut member tuh boleh-boleh aja, asal produk fisiknya jelas, Pak ya. Nah, jadi kalau dengan adanya podcast ini, kita berharap setelah kita ngobrol sama Pak Hermanto, kita dapat satu insight yang sangat positif bahwa flexing itu sebenarnya tidak salah. Kalau seandainya tujuannya menginspirasi, karena itu termasuk mengurangi biaya marketing sebenarnya. Karena biaya marketing itu kan juga tinggi ya. Nah, tetapi dengan adanya dia sebagai tokoh dan sosok, itu dia kan mengurangi biaya marketing, dia jadikan dalam bentuk rumah atau mobil atau jet pribadi, Pak, sekarang. Lagi rame jet pribadi. Nah, itu sah-sah aja. Kalau asal hitungannya itu masuk akal, sah-sah aja. Tetapi yang jadi masalah adalah kalau seandainya produk fisiknya itu tidak ada. Pak, sekarang kan lagi rame bisnis kosmetik, Pak. Lagi rame, Pak, kosmetik dari beberapa sahabat kita. Jadi orang Indonesia itu lata, Pak. Satu lihat sukses kosmetik, semua pada ngerjain kosmetik semua. Tapi kan nggak semua sukses ya, Pak. Betul. Pak, yang sukses hanya beberapa merek aja. Hanya beberapa merek, Pak. Sekarang kita lihat kalau kosmetik, Pak ya, let's say. Itu kalau menurut Bapak yang harganya sekian ratus ribu itu, Pak, menurut Bapak benefitnya itu, untungnya itu, yang wajar itu menurut Bapak berapa persen? Ini tergantung dari cara ininya. Kalau secara direct selling, ya. Cara marketingnya secara direct selling. Jadi dia nggak perlu tempat, nggak perlu masuk ke retail, nggak perlu masuk ke toko, nggak perlu masuk ke minimarket seperti Alfamart. Tapi secara reseller juga. Maksudnya secara keuntungan bersih. Ke corporate. Oh, itu bisa 35%. Catat guys ya, ternyata Pak Hermanto bisa bilang 35%. Let's say karena karyawannya kan nggak ada dia, jualnya online aja kan. Jualnya online. Iya. Terus kadang pabrik juga nggak punya karena dia maklun semua. Iya. Tapi kalau punya pabrik, Pak, apakah itu malah bisa lebih di atas 35%, Pak? Bisa lebih kalau memang kapasitinya itu secara utilisasi itu bisa dipenuhin. Jadi kadang kalau punya pabrik terus kapasitinya kecil tapi invest pabriknya besar ya malah grogotin kan ya. Jadi itu plus dan minus ya. Kalau grogotin kalau dari segi manufacturing atau pabrik itu gimana, Pak? Grogotinnya dari mana? Maksudnya kalau kapasitinya misalnya hanya ngomong aja 100.000 gitu. 100.000. Tapi waktu dia membuat pabrik itu at least 1 juta gitu. Misalnya 1 juta. Jadi kalau 1 juta cuma dikasih orderan 100.000 kan pasti cost-nya pabrik ini malah membebanin kan. Betul. Cost-nya nggak bisa lebih bagus gitu. Kalau dia maklun malah lebih murah. Justru maklun lebih murah ya. Ya, tapi kalau kapasiti dia sudah bisa memenuhi kapasiti pabrik, ya tentu akan lebih bagus. Kalau dia juga punya person untuk R&D-nya itu yang bagus ya. Karena cari talent untuk di lab ini kan juga nggak mudah. Tidak mudah. Di pabrik juga nggak mudah. Dan itu kan juga butuh pengalaman tersendiri ya. Betul. Biasanya kalau orang ahli di branding atau marketingnya, ya dia nggak punya tim untuk manufacturing, ya dia lebih milih maklun aja. Karena apa? Saya daripada pikiran mesti memenuhi kuota. Nggak memikirkan manufacturing lagi, lebih baik saya tambah aja 1-2 brand lagi, sehingga omset saya bisa naik 2-3 kali lipat daripada saya mesti mikirin downstreamnya. Tapi kan ada juga orang yang punya pengalaman, saya bisa kok. Ya udahlah, istri saya biar mungkin di branding marketing, saya yang buat di manufacturingnya aja. Saya punya pengalaman, ya silakan. Makanya itu tergantung, tapi nggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa kan malah belum tentu malah lebih sehat kan. Berarti kalau di manufacturing itu kan namanya mass production, Pak ya. Nah kalau mass production tidak bisa memenuhi kuantitinya, bisa ciptakan, terus tidak bisa ngelempar dengan kuantiti yang sama, malah ini menjadi beban ya. Beban karena utilisasi cuma 10%, 20% mana bisa. Jadi buat apa nih? Tapi kalau seandainya mass production seperti kayak Clio ini guys, ini market share-nya gila loh. Kita tahu Aqua itu kan dulu gede banget, sekarang di mana-mana kok saya lihat Clio ini. Ini luar biasa. Karena Pak Chandra sudah cinta sama Clio. Mana lihatnya Clio. Clio terus
saya hari ini minum Clio langsung ingat Pak Hermanto. Nah, jadi kalau ada pilihan yang biru atau orange, saya pilih yang orange gitu. Thank you. Nah, ini guys, menurut saya Ini bagusnya BPA free galonnya. BPA free. Ini lagi marak juga ini di sosial media di Google ya. Betul. Apa itu BPA free, galon-galon BPA free. Nah, kalau Clio kan selama kita launching sudah BPA free galonnya. Nah, itulah seorang yang hari ini saya percaya orang terkaya nomor 11 pun tetap harus mengerti product knowledge daripada produknya. Karena product knowledge daripada produk itu akan memberikan benefit dan manfaat bagi para konsumen yang mengkonsumsinya. Maka melalui video ini, inilah salah satu contoh. Jadi saya kalau boleh simpulkan Pak Hermanto, jadi intinya kalau intinya marklon aja tidak perlu punya pabrik, itu benefit potensinya itu bisa 35% kalau kosmetik. Bisa. Apalagi kalau dia bisa memenuhi mass productionnya, itu bahkan kalau kuantitinya habis terus, contohnya produksi 1 juta piece, 1 juta piece, 1 juta piece, dan dia bisa habiskan dari pabriknya dia sendiri, maka itu jumlahnya bisa di atas 35% lagi. Wow. Luar biasa Pak ya. Berarti sebenarnya flexing itu nggak salah ya. Asal ngerti ilmunya dan punya produk fisiknya. Oke. Pak Hermanto, karena topik kita hari ini bicara soal flexing sudah sangat jelas dan makanya besok-besok kamu mau flexing apa deh. Tapi yang penting bisnisnya real ya. Kalau nggak gitu. Tapi gimana? Ada ini satu hal, Pak. Kalau seseorang dia memang untuk mendukung bisnisnya, terus dia melakukan banyak pamer-pamer ya. Terus kehidupannya sendiri juga lifestyle-nya itu sangat tinggi ya. Gaya semuanya tinggi, luar biasa. Banget, Nah, itu mesti juga hati-hati. Harus jangan sampai pendapatan dari bisnisnya ini decline. Karena kalau pendapatannya ini menurun ya. Menurun kan. Gaya hidupnya ini tidak bisa turun dia sudah di atas kan. Ini nasihat. Ya. Kalau dia sudah nggak bisa turun, nah itu bisa mengganggu keuangan dari bisnisnya. Itu tadi keuntungan tadi bisa jadi bisa rugi itu kan. Apalagi dengan gaya hidup yang tetap dipertahankan supaya apa? Supaya tetap orang percaya. Karena gaya hidupnya turun kan langsung hilang semua itu para jaringannya kan. Ini nasihat dari petuah dari Sun. Saya jadi, ampun. Ibarat seperti apa itu penyanyi Michael Jackson di Amerika ya. Itu pendapatannya kan puluhan juta US dollar ya. Tapi biaya hidup dia itu melebihi pendapatannya. Sehingga hutangnya semakin lama semakin menumpuk, dia semakin miskin. Begitu Michael Jackson meninggal, royaltinya itu kan masih tetap dapat ya. Biaya hidupnya kan sudah nggak ada. Keluarga mewarisi banyak uang lagi. Jadi ini kan kasusnya karena meninggal kan? Coba kalau dia nggak meninggal, kan masih tetap miskin. Betul. Meskipun dia penyanyi top, penyanyi terkenal. Daripada tiang, Pak ya. Betul. Nah ini resikonya kalau melakukan flexing itu tadi. Resiko. Ya, karena misalnya sudah punya pesawat misalnya. Itu biaya pesawat sudah 2 juta US dollar itu kira-kira kan 30 miliar. Betul. Fix yang harus dikeluarkan setiap tahun. Setiap tahun tuh. Berarti sebulannya kan 2,5 miliar. Betul. Tapi kalau pesawatnya mungkin bisa disewakan lain cerita mungkin kali ya. Ya kalau biasanya orang-orang yang flexing itu kalau nyewakan dia gengsi. Oh gengsi. Masa saya orang kaya nyewain pesawat. Nggak mau Pak dia. Nggak mau ya. Nggak mau biasanya. Baju pun mungkin dipakai sekali udah nggak dipakai lagi. Padahal ini berapa puluh juta kan. Ini Arloji mungkin aja dia punya banyak dan makanya sekali dua kali. Nah itu kan biaya hidupnya kan tinggi sekali. Nah ini petuah dari seorang Suhu. Saya percaya mungkin yang muda-muda yang mendengarkan ini nasihat yang real. Menurut saya boleh didengarkan atau tidak mau didengarkan terserah kalian. Tetapi sebagai seorang yang sudah berpengalaman dan beliau ini menurut saya usianya sudah cukup. Tahun ini kalau nggak salah 60 tahun ya Pak. Ya, congratulations. Ini sudah hebat ini. 60 tahun dan pengalaman hidup, jam terbang hidup sudah pasti banyak sekali. Di usia kayak beliau sekarang ini nggak usah flexing pun orang sudah mengakui. Lihat 2 gedungnya aja. Ini yang kelihatan gitu ya. Belum lagi yang Avian, belum lagi yang Rise Building dan ini Raja Building di Surabaya. Banyak banget. Dan guys, saya hari ini Pak Hermanto terima kasih banyak. Hari ini nasihatnya
top chair ini ya, nasihatnya bagus banget khususnya untuk kami yang masih muda-muda dan yang lebih muda dari saya. Lebih muda dari saya banyak Pak. Yang sultan-sultan ketangkep itu semuanya usia di bawah saya. Iya. Kalau saya pun ya saya sudah pernah ngalami lah waktu saya usia 25 tahun. Saya waktu usia 25 sudah punya Mercedes-Benz Pak waktu itu. Usia 25 Pak. Iya, cuman udah banyak zaman dulu kan nggak ada sosial media Pak, diwawancara majalah. Zaman dulu. Jadi cuman saya sadar betul kata-kata Pak Hermanto bahwa pendapatan boleh naik tapi gaya hidup jangan naik. Iya. Nah, ini udah saya terapkan. Iya. Kalau saya sendiri banyak sharing di sosial media, di Instagram maupun YouTube, itu tujuannya kan saya ingin berbagi bagaimana sih supaya semakin banyak milenial, Gen Z yang bisa menjadi entrepreneur sukses ya. Betul. Jadi berbagi melalui sosmed ini kan sesuatu yang paling cepat. Jadi sosmed ini bisa dipergunakan untuk hal positif, juga bisa untuk hal negatif gitu ya. Bisa gunakan untuk nipu atau bisa gunakan untuk menginspirasi. Ya. Kalau orang yang ada yang sebut kayak saya crazy rich juga, saya sesungguhnya nggak happy. Iya. Jadi saya ngomong kalau rich itu bagus. Tapi rich-nya itu rich dalam mindset, rich dalam pengetahuan, rich dalam pengalaman, rich dalam berbisnis yang mempunyai makna bagi masyarakat, dampak misalnya positif. Ya. Jadi rich yang positif lah. Jadi jangan hanya mikirin uang terus. Ya. Karena kita kalau mikirin uang terus kan akhirnya bisa melakukan segala macam cara untuk mendapatkan uang kan. Ya. Nah itu pasti nggak bagus. Dengan cara benar maupun nggak benar gitu ya. Iya. Ya. Pak Hermanto, terima kasih banyak. Ini hari ini kita dapat banyak sekali insight dan kita belajar dari seorang pebisnis tulen, pebisnis luar biasa. Anda bisa cek perusahaannya Tancorp ya, yang mana punya 8 subholding, punya lebih dari 39 bisnis unit. Anda jangan-jangan Anda juga memakai salah satu cat beliau, minuman beliau, properti beliau, banyak sekali produk atau mungkin yang zone ya Pak ya, main zone. Itu juga punya beliau. Anda bisa cek semua 300 lebih brand itu jangan-jangan dari produk beliau juga. Dan sebagai seorang yang sudah berkecimpung dalam dunia bisnis yang sangat lama, lebih dari 45 tahun kalau menurut saya ya kan, jam terbangnya banyak sekali. Saya rasa cukup tepat untuk narasumber saya kali ini untuk menanyakan fenomena flexing belakangan ini. Dan sudah dijawab dengan clear sama beliau. Semoga konten kali ini sangat bermanfaat bagi Anda. Kalau di konten saya selalu tutup dengan salam hebat luar biasa. Oke, kita tutup sama-sama. Salam hebat luar biasa.